Tidak ada posisi lebih krusial selain penjaga gawang utama timnas Indonesia, apalagi di ronde 4, di mana nasib meraih tiket ke Piala Dunia jadi taruhan. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, bertanding antara 9 hingga 12 Oktober 2025 di Jeddah. Di sini kita akan lihat satu pertanyaan besar. Siapa di antara Emil Odero atau Maarten Paes yang lebih layak jadi tembok Garuda menghadapi dua lawan berat ini? Yuk kita bongkar bersama-sama. Emil Odero dan Maarten Paes. Keduanya memiliki kualitas yang sangat baik, namun dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Dan jika ditelaah lebih dalam, keputusan ini bukan sekadar soal statistik, tapi juga menyangkut konteks pertandingan, gaya bermain tim, serta lawan yang akan dihadapi, Arab Saudi dan Irak. Dari segi pengalaman dan level kompetisi, Emil Odero Mulyadi berada satu langkah lebih depan dibanding banyak penjaga gawang lainnya di timnas Indonesia. Ia pernah menjadi kiper utama di Serie A bersama Sampdoria selama beberapa musim dan sempat menjadi bagian dari skuad raksasa Italia, Inter Milan. Kini, ia bermain untuk klub Cremonese sebagai pemain pinjaman dari Como, dua klub yang juga berlaga di kompetisi kasta atas dan kedua Italia. Meskipun dalam beberapa musim terakhir Odero tidak selalu mendapatkan menit bermain reguler, kualitas yang dimilikinya tetap tidak bisa diremehkan. Distribusi bolanya tenang dan akurat, sangat cocok dengan skema build-up dari belakang yang diinginkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Ia juga dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang matang, hasil dari pengalaman panjangnya di level tertinggi sepak bola Eropa. Namun, satu catatan penting adalah minimnya jam terbang aktual Emil Odero dalam musim kompetisi terakhir. Sebagai pemain pinjaman yang sempat menjadi kiper cadangan di Inter, ia belum sepenuhnya kembali pada ritme pertandingan reguler. Hal ini tentu menjadi pertimbangan serius, karena penjaga gawang membutuhkan ritme, refleks tajam, dan kepercayaan diri yang biasanya hanya terbentuk lewat menit bermain kompetitif secara konsisten. Di sisi lain, Maarten Paes justru tampil konsisten bersama FC Dallas di Major League Soccer. Ia menjadi pilihan utama dan memiliki catatan penyelamatan yang cukup impresif. Meski Liga MLS tidak sekompetitif Serie A, namun Paes bermain secara reguler yang membuatnya dalam kondisi pertandingan yang sangat baik. Kiper ini dikenal agresif di kotak penalti, punya refleks cepat, dan tangguh dalam duel 1 lawan 1. Kelemahan Paes mungkin terletak pada aspek distribusi dan pengalaman di pertandingan kelas dunia. Meski distribusinya tidak buruk, namun belum sehalus Emil Odero dalam membangun serangan dari bawah. Dan meski tampil apik di MLS, ia belum pernah merasakan tekanan laga besar Eropa seperti Emil Odero. Jadi, ini adalah pertarungan dua gaya dan dua konteks. Emil Odero membawa ketenangan, pengalaman besar, dan teknik distribusi bola yang mumpuni. Cocok untuk laga melawan tim-tim yang bermain menekan seperti Irak dan Arab Saudi. Tapi Maarten Paes membawa momentum, konsistensi bermain dan keberanian dalam situasi krusial yang juga penting saat menghadapi tekanan tinggi di pertandingan hidup mati. Pilihan kini ada di tangan pelatih. Apakah Kluivert lebih memilih pengalaman dan visi ala Odero atau kondisi match fit dan keberanian ala Paes? Siapapun yang diturunkan, satu hal yang pasti, Indonesia kini memiliki kemewahan di sektor penjaga gawang, sesuatu yang dulu hanya bisa kita impikan. Di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tak bisa lagi bersantai. Kita akan menghadapi dua kekuatan raksasa dari Timur Tengah yang bukan hanya punya tradisi kuat di Asia, tapi juga pernah mencicipi panggung Piala Dunia. Ini adalah tahap paling krusial, dan setiap detail kecil bisa menentukan siapa yang melaju dan siapa yang tersingkir. Pertama, Arab Saudi. Tim ini bukan lawan baru buat Indonesia, tapi mereka selalu jadi momok. Dulu, bertemu Arab Saudi seringkali berakhir dengan kekalahan, bahkan skor telak. Tapi semua berubah di babak ketiga sebelumnya. Indonesia tampil mengejutkan, menahan imbang Saudi 1-1 di kandang mereka, lalu menciptakan sejarah di Stadion Gelora Bung Karno dengan kemenangan 2-0. Itu adalah kemenangan pertama Indonesia atas Arab Saudi setelah 14 pertemuan sejak puluhan tahun lalu. Tapi justru karena itulah, laga di babak keempat nanti bakal jauh lebih panas. Arab Saudi tidak akan tinggal diam.
Mereka datang dengan dendam, ingin balas hasil pahit itu di Jeddah, di depan puluhan ribu pendukung fanatik mereka. Kedua, Irak. Tim yang satu ini bisa dibilang sebagai lawan tersulit Indonesia selama 2 tahun terakhir. Sejak November 2023, kita sudah 2 kali tumbang dari Irak. Pertama kalah 5-1 di leg pertama, lalu 0-2 di leg 2 round 2 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skornya bukan hanya mencolok, tapi menunjukkan bahwa Irak benar-benar unggul dalam segi fisik, organisasi, dan pengalaman bertanding. Di bawah pelatih Graham Arnold yang bermental baja dan punya jam terbang tinggi di level internasional, Irak punya target yang jelas, lolos ke Piala Dunia. Ditambah lagi, mereka saat ini berada jauh di atas Indonesia dalam ranking FIFA. Artinya, secara statistik dan sejarah, kita adalah underdog. Dua tim ini, Arab Saudi dan Irak, punya karakter berbeda, tapi sama-sama mematikan. Arab Saudi mengandalkan kecepatan pemain sayap dan permainan bola pendek yang cepat. Mereka suka menekan lewat sisi luar, lalu crossing ke kotak penalti. Sedangkan Irak lebih mengandalkan kekuatan fisik, pressing tinggi, dan serangan tengah yang cepat. Mereka bisa mencetak gol hanya dari satu peluang, karena punya striker-striker tajam dan gelandang dengan visi luar biasa. Kesimpulannya, penjaga gawang Indonesia di ronde keempat nanti tidak bisa sembarangan. Dia harus siap jadi tembok terakhir yang benar-benar kokoh. Dia harus kuat secara mental untuk menghadapi tekanan dari puluhan ribu penonton di Jeddah atau Baghdad. Dia harus bisa membaca arah serangan dengan cepat, mengantisipasi bola-bola lambung dari Arab Saudi dan tusukan-tusukan langsung dari Irak. Tidak cukup hanya jago refleks. Kiper kita harus jadi pemimpin dari belakang, mengatur lini pertahanan, dan punya distribusi yang tenang untuk menginisiasi serangan balik. Jika strategi timnas menitik beratkan build-up dari belakang, penguasaan bola, dan pengaturan ritme permainan, maka Audero unggul dengan akurasi passing lebih tinggi dan pengalaman taktikal. Namun bila strategi lebih menekankan pada stabilitas, mentalitas kuat, dan penyelamatan situasional penting, maka Paes punya keunggulan. Konsistensi tinggi dan energi dari luar negeri yang siap dibuktikan. Sekarang giliran kamu. Tulis komentar Audero atau Paes, dan tuliskan alasan kenapa kamu pilih satu di antara mereka. Pastikan kamu subscribe, klik like, dan aktifkan notifikasi supaya gak ketinggalan update Timnas Indonesia selanjutnya.